selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, dan yang kami hormati Bapak Aimamat Rohmat, SIPMM, selaku Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, dan yang kami hormati Bapak Widi Linggi Jailani Eskom MT, dosen Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan seluruh peserta sosialisasi, terima kasih kami ucapkan sudah bergabung pada acara sosialisasi dengan tema Security Awareness. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adriana Puspa sebagai MC dan Bapak Ahsanil Taklim sebagai moderator sekaligus Kepala Program Studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang akan memandu jalannya sosialisasi pada hari ini. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memulai acara sosialisasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan, persilakan untuk mengikuti. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan menghadirkan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti acara sosialisasi security awareness dalam keadaan sehat
walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Engkau memberkahi dan meridhoi acara ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Berikanlah kepada kami kesabaran, kecerdasan, kebersamaan, keteguhan, dan kemantapan hati dalam mengikuti berbagai hal yang telah direncanakan dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bimbinglah kami untuk menjalani hidup dan kehidupan dalam dharma bakti kami ini, serta terimalah semua ini sebagai amal soleh, pengabdian, dan ibadah kami. Persatukanlah hati kami, eratkanlah tali silaturahmi di antara kami, tumbuhkan dan kokohkan rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kekeluargaan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, kami menyadari betapa diri ini penuh diselimuti dosa. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, serta dosa para guru dan pemimpin kami. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, terimalah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi atas doanya. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara kegiatan oleh Bapak Ai Mamat Rohmat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, Pak Ketua STB, izin menyampaikan laporan penyelenggara pada acara sosialisasi security awareness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang terhormat para pejabat struktural, fungsional, pengelola TIK, serta agen penanganan insiden siber pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, para pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Diskominfo Kota Bandung. Para undangan yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat diperkenankan untuk hadir pada acara sosialisasi security awareness tahun 2022. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang ketiga adalah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber. Yang keempat adalah Peraturan Wali Kota Bandung tentang Nomor 133/8 tinggal Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kelima adalah Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 046/224 Diskominfo Kota Bandung tentang Tim Tanggap Insiden Siber. Kedua, waktu dan tempat penyelenggaraan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022 pukul 13 bertempat di Bandung Command Center, Balai Kota Bandung. Dan selain itu juga dengan menggunakan media telekonferen dan Zoom meeting dengan mahasiswa STB. Yang ketiga, undangan. Undangan terdiri dari para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, serta agen penanganan insiden siber di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Tim agen tersebut merupakan perwakilan dari setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Keempat, maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi security awareness guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya keamanan informasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan security awareness atau kesadaran keamanan informasi kepada tim tanggap insiden cyber
pemerintah Kota Bandung atau Bandung Kota Ciser. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan konsep dari pentahelix, yaitu di mana unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, atau komunitas, dan media bersinergi serta berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Konsep pentahelix ini dalam hal ini yaitu Pemkot Bandung bekerjasama dengan SCTB sebagai akademisi dengan peran sebagai konseptor berdasarkan teori-teori yang terbaru dan yang relevan saat ini, guna meningkatkan sharing serta meningkatkan kapasitas ASN khususnya terkait kesadaran Para hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, serta mohon maaf apabila terdapat penyelenggara dalam penanganan terdapat kekurangan. Untuk selanjutnya, kami mohon perwakilan dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang langsung diwakili oleh ketuanya, yaitu Bapak Muhammad Nasir, Eskom MT, untuk memberikan sambutan, serta dilanjutkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yaitu Bapak Yan Ahmad Bilana, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi security awareness. Akhirul kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman selaku Subkoordinator Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung kepada Bapak Muhammad Nasir, kami persilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas Bu Adrina atau mungkin yang ada di BCC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang terhormat Bapak Kadis Kominfo, Bapak Yayan Ahmad Briliana, Esos MSI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat Pak Yayan. Ya, beserta jajaran di Diskominfo, kemudian Bapak Ibu, ini bapak-bapak semua ini ya, speaker dan moderator, ada dari Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, Bapak Ai Muhammad Rohmat, SIPMM, ya terima kasih Pak Ai. Kemudian ini salah satu dosen kebanggaan kita, Bapak Ibu, Bapak Widi Linggih Jailani, Eskom MT, ada saya rasa di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Kaprodi Kaprodi Informatika, ST Bandung, Bapak Asani Takwim, Eskom Mkom. Kemudian ini kalau melihat undangan Pak Kadis ada banyak ini Pak. Nah, cuman mungkin dirangkum saja nih Pak di sapanya. Ada dari Bapak Ibu Kepala Badan, Kepala Dinas, kemudian pejabat struktural di bidang persandian dan aplikasi informatika, para direktur rumah sakit di Pemkot Bandung, kemudian ada inspektur Kota Bandung, Kepala Satpol PP, Bapak Ibu Camat, ada juga dari DPRD, dan tentu ini teman-teman dosen dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Ini ada sekitar 61 undangan, luar biasa, terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita panjatkan hari ini sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semangat pagi untuk kita semua. Ini jam-jam rawan ya. Semoga puasanya hari ini lancar, penuh berkah, serta dijauhkan ini dari aroma gorengan dan sambal terasi ini Pak Kadis ya, yang statusnya masih haram ini siang hari ini. Sosialisasi hari ini adalah bentuk kolaborasi STT Bandung dengan Pemkot untuk kegiatan pengabdian masyarakat Pak Kadis, dan dilaksanakan ya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ya, ini mungkin nanti para pakar bisa bicara, kalau rumah itu kita bisa mengamankannya, bisa kita gembok, kemudian bisa kita kunci, banyak sekali kuncinya, kemudian bisa kita pasang CCTV. Nah, tapi kalau sistem ini agak sedikit berbeda, karena bentuknya yang lunak sehingga bisa diterobos dari berbagai arah. Nah, maka saya rasa hari ini Pak Ai dan Pak Widi akan berbicara dengan sangat detail terkait hal-hal tersebut. Output lain adalah untuk meningkatkan rasa kesadaran kita
terkait ancaman di dunia cyber. Diharapkan juga kegiatan ini dapat menjadi pintu lagi Bapak untuk silaturahmi kita ke depannya. STT Bandung dengan senang hati dan siap berperan aktif. Kami bukan bukan merasa yang ini ya paling ahli gitu ya. Nah, maka kita perlu saling bekerja sama. Kami prinsipnya siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam hal pengembangan teknologi di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ya ini kalau yang saya ketahui mohon koreksi nanti dari Pak Kadis bahwa mengingat Diskominfo ini adalah pintu atas segala sistem yang dibangun untuk perangkat-perangkat daerah di Kota Bandung. Nah, sehingga kita perlu saling mendukung Pak. Bapak memberi kami case studies, nah kita coba selesaikan bersama-sama. Dan dalam hal ini juga Pak Kadis izin melaporkan bahwa ini ada daftar mahasiswa kami yang magang di Diskominfo Pak, di bidang penetration testing. Ini untuk testing terkait keamanan sistem informasi. Ada Kang Chandra Setiawan Komara dan Kang Yanto, ini angkatan 2019. Kemudian untuk bidang networking, ini terkait dengan konfigurasi jaringan internet. Ini ada Kang Iqbal Yanwar Hidayatullah, angkatan 2019 juga. Ya, mudah-mudahan 3 mahasiswa kami ini tidak mengecewakan Pak Kadis beserta jajaran. Pada prinsipnya dianggap anak sendiri Pak. Kalau ada yang kurang silakan ditegur. Kalau ada yang bagus silakan diapresiasi. Dan kami siap menerima laporan dari teman-teman di dinas kalau ada hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki. Tentu itu menjadi hal baik juga untuk kita semua di STT Bandung. Bapak Kadis dan hadirin yang saya hormati, kami sudah mendapatkan banyak sekali perhatian dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat Kota Bandung, sehingga izinkan kami semakin mempererat silaturahmi hari ini dan hari-hari berikutnya, sehingga kita bisa saling bahu-membahu menguatkan satu sama lain di bidang cyber security. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Hatur nuhun kepada Bapak Kadis beserta jajaran dan tamu undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Diskominfo Kota Bandung kepada Bapak Yayan Ahmad Piliana. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bapak Muhammad Nasir, Eskom, MT. Terima kasih Pak sudah bekerja sama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Kemudian para dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, STTB, para narasumber, Pak Muhammad Rohmat, SIP, MM, rekan saya di Kominfo, kemudian Pak Widi Linggih Jailani, Eskom, MT dari STTB, para pejabat struktural, fungsional, pengelola TIK, dan agen penanganan insiden cyber pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, pejabat administrator, pengawas fungsional, dan pelaksana di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, para undangan sekalian, dan saya tak lupa juga kepada panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik kegiatan sosialisasi security awareness ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat hadir pada kegiatan sosialisasi security awareness kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2022. Perlu saya sampaikan Pak Ketua bahwa memang kadang-kadang kita tidak sadar atas keamanan informasi sehingga banyak sekali terjadi di Kota Bandung yang beberapa OPD-nya akunnya dijebol oleh hacker. Kemudian ada beberapa akun dari pejabat juga yang dijebol oleh hacker dipergunakan untuk melakukan penipuan yang tidak pantas dilakukan. Nah, mudah-mudahan setelah sosialisasi ini kita bisa sadar semua akan keamanan informasi. Kemudian sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
kita dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta dalam layanan publik berbasis elektronik. Implementasi SPBE merupakan hal yang mutlak karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman, begitupun halnya dengan digitalisasi layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan sekarang di Diskominfo ini kita hampir mengelola 300 aplikasi. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian untuk keamanan informasinya. Perlahan tapi pasti secara bertahap mulai beralih dari manual ke otomatis. Perlu juga saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, pengguna internet di Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2,5 itu 2,1 jutanya adalah pengguna internet. Jadi saya kira ini semua lini kehidupan kita, apalagi di pemerintahan, ini semuanya berbasis dengan IT. Dari layanan tatap muka yang mengharuskan datang ke kantor beralih menjadi layanan secara online dan daring. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik, karena apabila di birokrasi tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal dan akan menghambat dalam memberikan layanan publik. Hadirin sekalian, untuk mewujudkan visi Kota Bandung sebagai kota unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya dalam hal tata kelola teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait kesadaran keamanan informasi, yaitu dengan mendiseminasikan informasi khususnya terkait kesadaran keamanan informasi, sehingga literasi pemahaman terkait keamanan informasi meningkat. Edukasi terkait keamanan informasi sangat diperlukan, karena pada saat ini khususnya bagi para ASN, pemanfaatan aplikasi tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan bekerja sehari-hari. Mulai dari membuat surat secara elektronik, input aktivitas kinerja, mengisi data kepegawaian, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut dilakukan melalui aplikasi dan akun pegawai masing-masing yang bersifat pribadi, maka sudah seharusnya setiap pegawai pengelola akun sendiri mulai dari menjaga kerahasiaan akun dan password karena hal tersebut terkait dengan keamanan data pribadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pengamanan cyber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja, melainkan harus dilakukan bersama-sama. Hal ini dikarenakan ruang cyber tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, kolaborasi oleh seluruh stakeholder guna mengoptimalkan pengamanan cyber yang masih terbatas. Maka dengan konsep Pentahelix, pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan warga kotanya, khususnya dari kalangan akademisi, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang telah bersedia untuk turut berpartisipasi dalam berkontribusi dalam mendukung kemajuan Kota Bandung, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa jumlah personil yang ada di Kominfo itu semuanya adalah berjumlah kurang lebih 100. Kami harus mengelola data, kami harus mengelola infrastruktur, kami harus mengelola aplikasi dan lain sebagainya. Kami tentu saja dengan gencarnya penggunaan teknologi informasi ini kekurangan SDM. Oleh karena itu saya sangat bersyukur sekali STTB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, bisa bekerja sama dengan kami sehingga kami merasa terbantu, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai macam program-program kami. Karena perlu saya sampaikan ada dua kendala kami, yaitu yang pertama adalah sosialisasi. Kadang-kadang kami membuat suatu produk, suatu aplikasi, tetapi karena kekurangan sosialisasi, akhirnya aplikasi itu menjadi mubazir. Nah, saya harap ini bisa dibantu dengan teman-teman dari STB dan kita dari OPD juga bisa dengan seksama memanfaatkan dari kebaikan dari teman-teman dari akademisi ini. Kemudian khususnya dari kalangan akademisi yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang telah bersedia untuk turut berpartisipasi dalam berkontribusi dalam mendukung kemajuan Kota Bandung khususnya dalam bidang teknologi informasi. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan berbagai macam stakeholder dapat mengakselerasi
pembangunan yang pada ujungnya bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penutup, kami mengajak para hadirin, khususnya agen penanganan insiden cyber pada perangkat daerah masing-masing untuk menjadi pelopor dalam mendesiminasikan kesadaran keamanan informasi di tempatnya kerja masing-masing, sehingga setiap orang sadar peduli untuk menjaga data pribadinya masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua dapat menjaga sinergi melalui peran dan fungsi masing-masing demi mewujudkan Bandung juara yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi security awareness pada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya tahu ini jam-jam rawan dalam kondisi kita berpuasa, tapi saya sangat berharap sekali bahwa sosialisasi ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa ditangkap sebaik-baiknya, karena penting sekali kegiatan hari ini. Bahkan nanti ke depan saya akan mengagendakan berbagai macam aplikasi, program, kegiatan, mungkin setiap minggunya akan kami sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena sekali lagi kekurangan kita adalah tenaga dan sosialisasi berkaitan dengan program dan kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, sebelumnya saya mohon izin untuk mengingatkan kembali kepada para peserta mahasiswa sosialisasi pada saat acara berlangsung, diharapkan untuk di-screenshot, karena saat pengisian presensi diwajibkan mengumpulkan bukti kehadiran. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti dari sosialisasi hari ini akan langsung dipandu oleh moderator sekaligus Kepala Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bapak Asani Takwin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua di acara sosialisasi security awareness yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual yang tentunya insya Allah akan sangat bermanfaat ketika kita bisa memahami dan juga menyimak terkait dengan pemaparan-pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung yang telah menyelenggarakan bersama dengan STT Bandung. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Juliana, SOS MSI. Selanjutnya yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bapak Muhammad Nasir, Eskom MT. Yang terhormat Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, Bapak Ayim Muhammad Rohmat, SIPMM, selaku pembicara juga di hari ini. Lalu juga ada terhormat Bapak Widi Linggi Jailani Eskom MT selaku pembicara juga di hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan perwakilan dari masing-masing badan, dinas, kecamatan, DPRD, dan juga OPD lainnya, dan juga mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang sudah hadir di kegiatan sosialisasi security awareness kali. Baik, mungkin langsung saja kiranya yang pertama nanti akan ada pemaparan terkait dengan security awareness ini oleh Bapak Ayi selaku Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi. Nah, sebelum nanti beliau menyampaikan, akan saya bacakan biodata narasumber, yaitu Bapak Ayi Muhammad Rohmat SIPMM. Ini menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, beralamat di Bumi Panyilekan, dan juga alamat emailnya ayirahmat6802@gmail.com. Baik, mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Ayi. Selamat siang Pak Ayi. Selamat siang Pak Moderator. Ya, Pak Ayi, halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Ayi?
Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin tidak menunggu waktu lama, Pak Ayi akan diberikan waktu selama 30 menit Pak Ayi untuk memaparkan materinya, dan nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Widi. Selanjutnya nanti akan ada tanya jawab. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Ayi untuk bisa memaparkan materi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang. Semangat ya. Apakah suara saya terdengar bagus? Bagus Pak, sangat jelas Pak. Bisa diterima dengan baik ya? Bisa Pak. Bapak dan Ibu, hari ini alhamdulillah kita berkolaborasi dengan STTB dalam rangka sosialisasi security awareness ya. Pertama saya akan menyampaikan mungkin kenapa di kita dalam pada tahun 2000 setahun ke belakang ya, tahun 2021 kita membentuk CISET ya, CISET atau Tim Tanggap Insiden Cyber Kota Bandung. Nah, bisa nanti kita lihat paparannya, boleh dilihat, diperlihatkan. Udah kelihatan? Saya enggak. Sebentar. Di layarnya tolong diperbesar. Nah, jadi kenapa latar belakangnya pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Tanggap Insiden Cyber. Jadi ada kebijakan pusat terkait pembentukan CISET itu ya, dasar hukumnya Peraturan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Cyber. Jadi di sana disebutkan untuk melakukan penanganan insiden cyber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden cyber. Jadi dasar hukumnya kira-kira ini. Dan selanjutnya apa itu insiden cyber? Nah ini di peraturan yang tadi, insiden cyber itu adalah salah satu serangkaian kejadian yang mengganggu atau ini kurang jelas Pak ininya. Ada bisa kita bantu di layar depan ini enggak? Paparan. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Nah ini kayaknya lebih jelas kalau ini. Jadi menurut peraturan Kepala BSSN nomor 10 tadi, bahwa insiden cyber itu adalah salah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik. Jadi bisa digarisbawahi ya, sistem elektronik sini ya. Kemudian tim tanggap insiden cyber ini apa? Tim tanggap insiden cyber ini adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani insiden cyber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. Nah, sini ada ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. Itu kira-kira ya. Selanjutnya, bisa next selanjutnya. Jadi tim tanggap insiden cyber itu di dalam peraturan Kepala BSSN tadi ada tim tanggap insiden cyber nasional, kemudian tim tanggap insiden sektoral, tim tanggap insiden organisasi, dan
tim tanggap insiden khusus. Nah, kalau yang Kota Bandung itu masuknya kemana? Nah, masuknya ke tim tanggap insiden organisasi. Selanjutnya, tujuannya bisa lanjut. Tujuan pembentukan CISET Kota Bandung itu pertama untuk membangun kerjasama ya. Jadi membangun kerjasama dalam penanggulangan dan pemulihan insiden cyber di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Jadi membangun kerjasama, makanya ada tim dari perangkat daerah, dari setiap perangkat daerah. Jadi membangun kerjasama dalam penanggulangan. Kemudian yang kedua adalah membangun, mengkolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi dan manajemen krisis insiden cyber di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya, menjaga aset pemerintah Kota Bandung dari serangan cyber oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya aset aplikasi, data, ya, dan informasi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan proses bisnis untuk mendukung pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi biar aplikasinya tetap jalan, datanya juga tetap terjaga, proses bisnis bisa berjalan terus ya. Nah, menindaklanjuti kebijakan pusat tadi, jadi pada tanggal 17 September 2021 telah ditetapkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 040-821-data-Diskominfo-2021 tentang tim tanggap insiden cyber. Kemudian selanjutnya karena ada penyetaraan jabatan dan melihat situasi dan kondisi yang berkembang, pada tanggal 3 Maret tahun 2022 ditetapkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 046-Cap-2024-Data-Diskominfo-2022. Jadi tentang tim tanggap insiden cyber. Jadi yang sebelumnya itu dicabut kemudian diganti sama keputusan Wali Kota yang baru ya. Selanjutnya, setelah ditetapkannya keputusan Wali Kota, kemudian ada penunjukan agen penanganan insiden cyber. Nah ini dengan diterbitkannya surat perintah dari Bapak Sekretaris Daerah tentang penunjukan agen penanganan insiden cyber pada perangkat daerah. Yang anggotanya adalah Bapak dan Ibu yang sekarang ikut berpartisipasi dalam acara ini ya. Apa sih agen penanganan cyber itu? Jadi agen penanganan insiden ini yang ada di perangkat daerah merupakan pengelola TIK pada perangkat daerah. Tugasnya apa? Perannya apa dalam tim tanggap insiden cyber ini? Yaitu untuk melakukan monitoring keamanan informasi pada masing-masing perangkat daerah. Jadi tugasnya itu kemudian melaporkan kejadian insiden cyber. Jadi minimal dengan dibentuknya tim CISET ini dan tim CISET perangkat daerah, kalau ada kejadian insiden cyber bisa langsung dilaporkan dan berkomunikasi dengan tim tanggap insiden cyber yang ada di Diskominfo ya. Selanjutnya, susunan personal ya, Bandung Kota CISET itu siapa saja sih? Boleh langsung? Selanjutnya, ya, nah ini. Jadi susunan personalianya, pengarahnya adalah Bapak Sekda, kemudian penanggung jawabnya Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kemudian Ketua CISET Kota Bandungnya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian sekretarisnya Pak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian di bawahnya ada Koordinator Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden. Nah, kemudian Koordinator Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden adalah saya sendiri. Nah, kemudian di bawahnya ada subkoordinator bidang keamanan informasi,
Ada subkoordinator bidang integrasi aplikasi, subkoordinator bidang aplikasi website administrator. Ya. Selanjutnya ada koordinator bidang penanganan insiden infrastruktur TIK. Nah ini adalah bidang yang akan menangani terkait dengan infrastruktur TIK. Kemudian ada agen penanganan insiden perangkat daerah. Nah ini Bapak dan Ibu yang setelah ditunjuk berdasarkan surat perintah Bapak Sekretaris Daerah. Selanjutnya, boleh lanjut. Layanan apa saja yang diberikan yang ada di Bandung Kota Ciset ya. Pertama adalah pemberian peringatan cyber terkait dengan laporan insiden cyber. Kemudian penanggulangan dan pemulihan insiden cyber. Penanganan kerentanan sistem elektronik dan penanganan artefak digital, pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman, pendeteksian serangan, analisis resiko keamanan cyber, kemudian pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan cyber yang sekarang sedang acaranya berlangsung ya. Kemudian ada konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden cyber. Jadi Bapak dan Ibu di perangkat daerah jangan sungkan-sungkan, silahkan konsultasi ya dengan kami. Gitu. Karena Bapak dan Ibu adalah bagian dari Bandung Kota Ciset juga. Nah, apakah sudah ada Pak? Bagaimana nih alurnya? Nah, kita sudah buatkan SOP-nya. Namanya SOP penanggulangan insiden cyber. Nanti mungkin tidak akan saya bacakan di sini ya. Nanti Bapak SOP-nya bagaimana nanti bisa dikirimkan sama Pak Firman atau Pak Ardi, bisa dikirimkan di grup ya. Selanjutnya, teknis penyelenggaranya bagaimana untuk Bandung Kota Ciset itu? Jadi kita udah ada websitenya, kemudian untuk pelaporan khusus untuk pelaporan untuk agen perangkat daerah itu dapat melakukan pelaporan melalui aplikasi Service Desk ya di alamat servicedesk.bandung.go.id. Kemudian selain agen perangkat daerah dapat melakukan pelaporan melalui email ciset@bandung.go.id. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini mungkin ya. Mungkin ke depan kita akan adakan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan kesadaran atau security awareness ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Pak Ayi. Kita semua sekarang mungkin sudah tahu ya Pak Ayi terkait dengan Ciset ini tentunya bisa membantu terkait dengan penanganan adanya ancaman dari cyber. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pembicara yang kedua. Sini sudah hadir dengan kita ada Pak Widi Linggi Jailani, Eskom NT, CCNH, CH. Beliau ini merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang mempunyai riwayat pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Komputer Indonesia, S2 Universitas Sanglang Buana, mempunyai keahlian di Red Hat, FCNS, CCNA, dan Ethical Hacking. Ini sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Pak Widi. Oke, selamat siang, Pak Hasani. Gimana kabarnya, Pak Widi? Gimana, Pak? Gimana kabarnya, Pak Widi? Iya. Halo, Pak Widi. Halo, ya. Ya, bagaimana kabarnya, Pak Widi? Oke, baik, Pak Hasani. Alhamdulillah baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Widi untuk memaparkan materinya selama 30 menit ke depan. Kami persilahkan, Pak Widi. Oke, terima kasih Pak Hasani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Diskominfo Kota Bandung yang sudah berkenan menyelenggarakan kegiatan security awareness ini bekerja sama dengan kami dari pihak kampus. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin
saya ambil alih sebentar untuk sedikit melakukan pemaparan tentang security awareness. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, berkaitan dengan yang namanya security awareness saat ini sudah bukan hal yang bisa kita sepelekan ya, karena adanya peralihan dari konvensional ke digital. Sudah banyak hal yang memang saat ini sudah beralih dari konvensional ke digital. Jadi termasuk dalam sisi untuk ancaman ataupun kejahatannya pun sekarang sudah beralih ke kejahatan digital. Jadi security awareness ini merupakan salah satu poin penting yang harus kita semua pahami, bukan cuma di kalangan instansi kepemerintahan ataupun di kalangan pendidikan, tapi juga harus dipahami oleh kalangan masyarakat luas. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang akan saya diskusikan dengan Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, itu ada 4 poin. Poin yang pertama, kita akan diskusikan tentang keamanan informasi. Jadi kita akan berbicara di bidang keamanan informasi. Kemudian di poin yang kedua ada keamanan dan ancaman, karena sebagian orang mungkin tahu ancaman itu apa, keamanan itu seperti apa. Tapi terkadang ada beberapa part di mana kita sulit membedakan di kedua sisi tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang akan didiskusikan itu mengenai keamanan lingkungan kerja dan juga individu. Ini sangat penting karena keamanan lingkungan individu terkadang berpengaruh di lingkungan kerja. Jadi banyak beberapa kejadian yang memang tidak aware terhadap keamanan lingkungan individu dan berimbas terhadap lingkungan kerja. Jadi mungkin nanti ini juga akan jadi bahan diskusi kita. Kemudian yang terakhir kita akan sedikit berdiskusi tentang kebijakan keamanan, security awareness. Boleh di next. Kondisi saat ini di beberapa golongan masyarakat, ya saya tidak akan sudutkan ke satu sisi masyarakat. Di beberapa golongan masyarakat pemikiran saat ini yang ada. Yang pertama, apakah data saya itu tidak penting gitu ya. Jadi terkadang ada beberapa kalangan masyarakat yang berpikir bahwasanya data saya itu tidak penting. Padahal di satu sisi data sekecil apapun saat ini itu sangat berharga. Karena salah satu aset yang paling berharga saat ini di dunia saat ini adalah data. Mungkin seperti contohnya kayak misalkan tanggal lahir, kemudian alamat tinggal gitu ya, alamat email dan kawan-kawannya itu merupakan data yang memang bisa dibilang mungkin untuk beberapa kalangan masyarakat itu merupakan sebuah data yang tidak penting, tapi mungkin untuk beberapa orang itu adalah data yang sangat penting yang memang bisa jadi sasaran yang sangat baik. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada serangan. Terkadang di beberapa instansi yang pernah saya temui gitu ya, atau yang pernah bersilaturahmi dengan saya, ketika berdiskusi, mereka menganggap bahwasanya sampai saat ini di instansi saya belum pernah terjadi yang namanya serangan. Sehingga mereka menganggap bahwasanya saat ini instansi saya itu aman, gitu ya, tidak pernah terjadi serangan. Tetapi belum tentu belum pernah ada serangan tuh aman, gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini pola pikir yang ada saat ini adalah data saya sudah aman. Itu juga jadi salah satu poin yang memang ada di lingkungan masyarakat kita. Contoh kecil, sekarang banyak platform sosial media di mana kita sering mendokumentasikan semua kegiatan pribadi kita gitu ya. Cuman mungkin saat ini perlu Bapak dan Ibu ketahui, termasuk rekan-rekan mahasiswa, tidak semua informasi kita bisa publish begitu saja. Karena informasi sekecil apapun untuk orang-orang tertentu itu sangat berharga. Oke, next. Nah, kita akan berbicara dulu tentang keamanan dan juga ancaman. Ketika kita berbicara keamanan, pada saat berbicara keamanan itu merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana
keadaan tersebut menyatakan kita bebas dari yang namanya bahaya, tidak adanya ancaman. Nah, ini sangat ada keterkaitannya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Ayi. Karena salah satu fungsi dari CISET itu adalah untuk pelaporan ketika terjadinya yang namanya ancaman. Tetapi untuk keamanan itu sendiri mungkin dari beberapa bidang gitu ya, itu akan balik lagi terhadap instansinya masing-masing. Bagaimana caranya kita bisa mengolah itu semua, atau aplikasi atau sistem yang kita punyai itu bisa aman, itu balik lagi tergantung kita yang mengimplementasikannya atau yang mengoperasikannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya ancaman. Ketika kita berbicara ancaman itu adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun individu ataupun bisa kelompok tertentu yang memang berpotensi menyebabkan keselamatan individu atau kelompok lain itu jadi terancam. Ya, itu yang dinamakan ancaman. Contoh kecil mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa, mungkin untuk mahasiswa belum terlalu belum terlalu bahaya, tapi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang ada di kalangan pemerintahan ini cukup lumayan rawan sebetulnya. Contoh misalkan ketika update di sebuah sosial media yang berkaitan dengan tanggal lahir, alamat rumah, dan kawan-kawan, karena biasanya itu jadi salah satu bahan yang cukup penting untuk seorang penyerang melakukan serangan. Karena kita tidak bisa menutup kondisi bahwasanya ada di beberapa orang di antara kita mungkin masih ada yang memang masih menggunakan password yang memang berhubungan dengan diri pribadi, dan itu sangat tidak disarankan. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang aspek keamanan informasi. Jadi sebuah informasi atau sistem informasi itu bisa dikategorikan aman ketika minimal memiliki 3 aspek ini. Aspek-aspek itu apa? Ya, yang pertama ada confidentiality, kerahasiaan. Dalam artian bagaimana caranya sistem atau sebuah aplikasi ini bisa menjaga kerahasiaan dari setiap user yang memang ada di dalamnya. Baik itu kerahasiaan informasi data pribadi, perusahaan ataupun yang lainnya. Ketik ini aman, itu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian yang kedua adanya integrity atau integritas. Jadi integritas di dalam sistem pun ini harus bisa dijaga. Karena kalau seandainya integritas di dalam sistemnya tidak bisa dijaga, maka sistem tersebut atau informasi tersebut juga kita bisa kategorikan bukan sebuah sistem atau informasi yang aman. Kemudian yang terakhir ini adalah availability atau ketersediaannya. Dalam sebuah sistem ketersediaan data ataupun informasi ini juga sangat penting. Ya, mungkin saya ambil sebuah contoh ketika misalkan di instansi perbankan deh. Ketika di instansi perbankan kita sebagai nasabah ingin melakukan pengecekan data pribadi kita yang berhubungan dengan tabungan kita pribadi di bank tersebut. Ketika kita coba cek akses mobile banking, ternyata data yang ada di dalam mobile banking dengan data real yang sebenarnya ada di tabungan kita itu berbeda, dan itu tidak boleh. Jadi ketersediaan dari datanya pun itu harus bisa sesuai dengan real space yang ada di lapangan. Mungkin boleh next. Nah, ini ada beberapa contoh tentang kebocoran data, ya. Sebagai contoh kasus kebocoran data, di sini saya ambil dari salah satu portal berita, ya. Di sini ada 6 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, ya. Yang kemarin sangat buat sebagian masyarakat jadi bingung dan juga ragu untuk menggunakan aplikasi tersebut adalah IHC, ya. Yang dimana IHC ini biasa digunakan oleh beberapa orang ketika bepergian dengan menggunakan pesawat terbang. Biasanya kita harus melakukan penginputan data dulu di IHC yang berkaitan dengan data pribadi, dari mulai nama, nomor induk KTP dan kawan-kawannya itu ada datanya di dalamnya, dan memang ini sempat ada isu bahwasanya
datanya bocor. Dan kalau seandainya hal ini dibiarkan, ini sangat gawat karena data pribadi kita itu bisa dijual belikan di online media. Ya, next. Nah, jadi dari pemaparan barusan ya, menurut Bapak dan Ibu ataupun rekan mahasiswa yang ada, jadi apa yang terjadi ketika data kita bisa bocor atau apa penyebab kebocoran data? Ya, ketika kita berbicara di sini banyak aspek yang bisa saya simpulkan secara sederhana. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari kasus yang barusan, itu mungkin bisa kita bilang adanya kelemahan dari sistem informasinya atau dari aplikasinya. Tetapi terkadang tidak sedikit yang namanya penyebab kebocoran data itu balik lagi terhadap individu dari si pengguna sistem tersebut. Jadi memang untuk masalah siapa penyebabnya dan apa sebabnya itu biasanya kita bisa lakukan pengecekan secara menyeluruh mungkin dengan beberapa cara. Tapi ketika kita berbicara salah satu penyebab kebocoran data itu biasanya adalah individunya. Ya, mungkin saya sedikit cerita. Dulu ketika zaman saya kuliah, dosen saya pernah bilang bahwasanya ada beberapa perusahaan yang memang sangat mengimplementasikan yang namanya keamanan. Ya, sebagai salah satu contohnya tidak ada satu karyawan pun yang diperkenankan membawa peralatan yang memang bisa menjadi bisa menjadi penyalur terjadinya kebocoran data. Sebagai contoh, karyawan perusahaan tersebut tidak diperkenankan bawa yang namanya flash disk. Jadi untuk berkomunikasi tidak ada yang namanya flash disk. Semua komunikasi dilakukan dengan menggunakan email, gitu ya. Jadi berkaitan dengan kebocoran data memang biasanya disebabkan salah satunya dari individu itu. Contoh lain misalkan saya sebagai salah satu karyawan di salah satu dinas misal, kemudian bawa flash disk ke tempat kerja, saya copy-in data-data saya ke flash disk, apalagi itu data-data penting gitu ya. Pada saat perjalanan tiba-tiba flash disk saya jatuh, ditemukan oleh orang dan orang tersebut merupakan orang yang paham terhadap data gitu, dan itu juga sangat repot gitu ya. Jadi salah satu aspek yang memang bisa menyebabkan atau menjadi penyebab terhadap kebocoran data itu adalah individualnya itu sendiri. Next. Nah, kita akan berbicara dulu ya di bagian satu, yakni berkaitan dengan keamanan informasi. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa pengertian untuk keamanan informasi. Mungkin saya jelaskan satu. Menurut Simon, keamanan informasi adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri itu tidak memiliki arti fisik. Dalam artian di sini di sisi cyber, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengamankan yang namanya informasi itu, tapi masih di sisi atau di ranah cyber. Oke, next. Nah, kita kembali lagi disinggung dengan aspek keamanan informasi, ya, yang 3 tadi atau CIA, confidentiality, availability, dan juga integrity. Karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang aspek keamanan informasi, secara sederhana dia bisa dikategorikan secure atau aman ketika 3 poin ini hadir. Tetapi sebetulnya masih ada tambahan poin-poin lain, tapi minimal ada 3 poin ini, informasi itu bisa dibilang secure. Ya, next. Oke. Ini adalah gambaran tentang hubungan antara 3 aspek tadi dengan information security. Ya, di mana sistem keamanan informasi ini digambarkan dalam 3 serangkai. Ya, ada confidentiality, integrity, dan juga availability. Atau di sini ada media yang dipakainya, baik media komunikasi atau perangkat lunak atau perangkat keras. Dan cakupan keamanannya, baik keamanan personal, keamanan dan juga keamanan organisasi. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang serangan, ya, ketika kita berbicara serangan,
biasanya serangan itu ada yang mengkategorikan menjadi 3 serangan. Application security ya, jadi serangan di sisi aplikasi, kemudian ada network security, serangan di sisi jaringan komputernya, kemudian yang terakhir adalah physical security, serangan di sisi fisiknya. Nah, terkadang serangan di sisi physical security ini jadi salah satu poin yang memang terkadang dilakukan gitu ya, tidak dianggap penting, padahal physical security ini jadi salah satu aspek yang cukup lumayan penting dalam hal keamanan. Sebagai contoh contoh physical security ini misalkan saya datang ke salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung, misalkan Kecamatan Coblong. Ketika saya datang ke Kecamatan Coblong, saya datang karena saya merasa tidak puas dengan pelayanannya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Karena contoh misalkan karena saya tidak puas dengan pelayanannya, saya mau melakukan yang namanya physical security. Atau misalkan karena saya mau iseng aja melakukan yang namanya serangan gitu ya. Maka saya coba datangi sumber listriknya, tiba-tiba listriknya atau tegangan listriknya saya turunkan sehingga daya listrik di Kecamatan Coblong ini hilang atau terputus. Ketika semuanya terputus, maka semua pelayanan di Kecamatan Coblong akan terhenti juga. Dan ketika pelayanan ini terhenti, maka akan menyebabkan beberapa masalah ya. Dan masalahnya itu adalah berhubungan dengan masyarakat. Nah, terkadang di sisi physical security ini memang beberapa perusahaan yang saya ketahui menganggap sepele gitu ya, padahal ini imbasnya cukup lumayan besar. Sebagai contoh lain, saya pernah sedikit sharing, saya pernah mengisi kegiatan pelatihan untuk para bank BPR ya, untuk para BPR yang ada di Indonesia. Kemarin saya dapat sedikit informasi atau keluhan dari salah satu BPR, tapi mungkin BPR-nya tidak bisa saya sebutkan, yang di mana mereka sampai kehilangan yang namanya server. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa diketahui publik, karena kalau diketahui publik apalagi nasabahnya, bank tersebut akan musnah. Kenapa musnah? Karena nasabahnya pasti komplain dan bisa melakukan gugatan gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yaitu tadi ya, seperti yang tadi di slide awal dibahas. Pemikiran dasar yang biasanya muncul, saya merasa bahwasannya instansi saya itu sudah aman. Sehingga saya tidak aware terhadap yang namanya keamanan. Dan yang terjadi di BPR tersebut adalah salah satu ancaman yang berbentuk fisik gitu ya. Physical security. Datang maling, kemudian masuk ke banknya, ngambil servernya, udah selesai. Ya. Dan pada saat itu semua layanan memang terhenti. Jatuhnya pelayanannya manual. Dan kalau seandainya bank tersebut tidak punya backup, celaka. Karena semua data pasti akan hilang, ya, dan itu akan berkaitan dengan kerugian. Next. Nah, ini ada metodologi berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Dia ada 4 level, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang information security, itu levelnya ada di level 3, ya. Dan level yang paling bawahnya ini adalah physical security, seperti yang tadi saya bilang. Walaupun ini ada di level paling bawah, tapi imbasnya cukup lumayan besar ketika orang yang melakukan serangan memang paham terhadap keamanan informasi. Ya. Kemudian di level 2, di sini baru kita masuk ke lapisan dalam sistem. Salah satunya adalah database. Ya, di dalam database biasanya ada datanya juga, ya, ada aplikasinya juga. Ini kalau kita berbicara di server. Kemudian level 2 baru nanti kita berbicara di keamanan jaringan. Ya, kita berbicara di instalasi jaringannya seperti apa. Apakah dipasang firewall atau tidak gitu ya. Apakah yang bisa akses jaringan itu dibatasi atau dibuka begitu saja gitu. Itu juga berpengaruh. Kemudian di level 3 ada yang namanya information security. Dan level 4 atau puncak dari metode keamanan sistem informasi ini baru adanya security. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, beserta mahasiswa yang saya banggakan. Jadi ketika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, sebetulnya banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Jadi jangan cuma asal bangun, jangan cuma asal buat, tetapi kita juga harus memikirkan beberapa hal. Boleh next? Nah,
ketika kita berbicara tentang information security, ya, di sini ada juga security. Salah satunya adalah ISO 27001 tentang ISMS atau Information Security Management System, di mana yang saya ketahui di dalam ISO ini dia membahas bagaimana caranya kita bisa mengamankan yang namanya sistem informasi secara manajemennya. Ya, nanti mungkin akan sedikit dibahas ketika kita coba buka klausulnya. Boleh di next. Nah, ini. Jadi ketika kita coba sedikit berkenalan dengan ISO 27000 yang berhubungan dengan Information Security Management System. Ini total ada 14 klausa. Jadi dalam artian kalau misalkan saya ingin mengimplementasikan ISO 27001 supaya sistem informasi saya aman, itu 14 klausa ini harus bisa diimplementasikan. Saya mungkin ambil salah satu contoh ya. Saya mungkin ambil salah satu contoh yang terkadang aspek ini juga sering dihiraukan oleh beberapa individu. Sebagai contoh ini klausa yang pertama di poin A5, ini adalah Information Security Policy. Ketika kita berbicara di Information Security Policy itu berkaitan dengan kebijakan. Contoh kecil kebijakan, misal nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa di sini bekerja di salah satu perusahaan, kemudian adanya kebijakan yang mewajibkan kita semua untuk melakukan penggantian password secara berkala, misal sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya. Ketika kebijakan itu tidak kita secara tidak langsung sudah mempersilahkan penyerang untuk bisa meretas data pribadi kita atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, ini sebetulnya simpel tapi imbasnya cukup lumayan. Atau sebagai contoh lain, misalkan untuk polis di sini, ketika misalkan bapak dan ibu mau melakukan akses terhadap satu sistem, ya, ketika mau mengakses terhadap satu sistem, di situ ada tata caranya. Tapi terkadang kita menghiraukan kebijakan-kebijakan tersebut atau SOP, ya, biasanya kita kenal dengan SOP yang ada di dalam prosedur yang ada di dalam sistem tersebut, itu kita hiraukan. Maka sudah bisa dipastikan salah satu klausa dari ISO ini sudah kita lepas, dan bisa dipastikan juga keamanan informasinya ini kita bisa bilang dilakukan. Ya. Kemudian di sini contoh lain, ya, contoh lain di sini di poin 7 ada A11 berkaitan dengan physical security. Sekali lagi di sini bukan cuma di standar biasa, ya. Karena ISO ini merupakan salah satu standar internasional. ISO ini merupakan salah satu lembaga standar internasional, ya. Mereka juga mengatur yang namanya physical security. Jadi physical security juga ini menjadi salah satu bagian penting. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga data pribadi kita supaya kita bisa aman, instansi kita juga bisa aman, keluarga kita juga bisa aman. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari klausa yang ada di dalam ISO 27001. Kalau memang misalkan nanti ada yang nanya apakah harus diimplementasikan semua, jawaban saya berat. Karena untuk perusahaan-perusahaan besar pun biasanya ketika mereka mau coba implementasi ISO, terutama untuk ISO 27001, mereka akan implementasi secara bertahap, gitu ya. Jadi mungkin nanti saya pribadi ataupun bapak-bapak dan rekan-rekan mahasiswa bisa coba mengevaluasi diri apakah kita sudah bisa menjaga data kita secara baik atau tidak. Ya, ini cuma sebagai gambaran untuk ISO. Boleh di next? Oke, kita tadi untuk part 1 ya, kita berbicara tentang keamanan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Part 2 itu adalah isu keamanan dan juga ancaman. Boleh di next. Nah, ini sebagai contoh kita berbicara password email. Mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang merasa punya email, dan saya yakin semua yang ada di sini pasti punya email. Yang merasa belum pernah mengganti password email, mungkin saran dari saya coba mulai aware terhadap email kita pribadi.
mungkin bisa melakukan perubahan password secara berkala seperti yang tadi saya sampaikan. Tujuannya simple, untuk membuat email kita jauh lebih aman. Memang kalau kita mungkin untuk beberapa orang bilang kalau harus sering diganti repot. Kenapa repot? Karena terkadang kita lupa email yang barunya itu apa gitu ya. Email yang barunya itu apa. Mungkin ini juga terjadi di beberapa kasus gitu. Tapi mungkin perlu kita ketahui bersama ada beberapa password email yang memang sudah terpublish keluar gitu ya. Mungkin nanti rekan-rekan boleh coba di situ ya. Di situ saya sudah sedikit cantumkan link. Ini simple sebetulnya, kita pakai salah satu tools ya. Kita pakai Google Hack Tools ya. Jadi kita rekan-rekan boleh mungkin nanti setelah kegiatan ini boleh coba buka Google Chrome, kemudian coba akses di situ ya Google Hack Tools-nya. Ketika kita coba buka di situ paste bin-nya, terus search engine-nya kita arahkan ke email, apalagi ke password. Nanti biasanya rekan-rekan bisa mengetahui di situ banyak email dan juga password email yang sudah bisa kita akses gitu ya. Itu cuma sebagai gambaran. Boleh di next. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa coba melakukan pengecekan apakah akun kita itu pernah bocor atau tidak ya. Mungkin ini adalah contoh link yang memang bisa kita pakai untuk melakukan pengecekan kebocoran akun yang kita miliki. Mungkin nanti juga kalau ada yang mau slide-nya juga mungkin nanti bisa di-share untuk bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Intinya simple, sudah saatnya kita pribadi aware terhadap yang namanya security. Karena saat ini sudah banyak peralihan dari konvensional ke digital. Ya, mungkin hal ini bisa kita rasakan bersama. Contoh lain yang bisa saya berikan misalkan gini. Zaman dulu kita kalau mau melakukan pembelian sesuatu modalnya. Saat ini secara simpel kita cuma tinggal buka handphone, kita tinggal buka laptop, akses sistem ya. Jadi adanya peralihan dari konvensional ke digital, Kalau dulu jamretnya masih pakai motor, sekarang jamretnya cuma pakai laptop ataupun pakai handphone, dia bisa membobol bank, bisa ngambil uang ataupun bisa yang lainnya ya. Jadi pesan saya, tolong kita harus sudah mulai aware dengan yang namanya keamanan data pribadi. Boleh di next? Nah, mengapa saya membutuhkan password yang kuat? Secara simpel ya, faktanya meskipun mayoritas website sudah aman, ya kita tidak bisa pungkiri ada beberapa website yang memang sudah melakukan pelapisan keamanan yang secara berlapis ya. Jadi aspek keamanannya mereka sudah lakukan secara berlapis-lapis gitu ya. Namun selalu ada kemungkinan orang lain berniat jahat mencoba untuk mengakses atau mencuri informasi kita. Contoh kecil misalkan saya pribadi, misalkan ya ada orang yang ingin mencuri data saya pribadi. Karena saya sering post misalkan alamat saya di mana, kemudian tanggal lahir saya berapa dan kawan-kawannya. Kemudian karena saya sudah biasa, contoh misalkan karena saya sudah biasa pakai password yang berkaitan dengan tanggal lahir, tiba-tiba ada orang yang coba akses ke salah satu sistem di mana saya terdaftar di situ. Kemudian passwordnya menggunakan tanggal lahir, ada orang yang coba akses sebagai saya. Kemudian mereka mencoba memasukkan password secara acak, salah satunya adalah tanggal lahir saya sehingga bisa mengakses gitu kan, itu juga repot gitu dan itu sangat tidak disarankan. Jadi salah satu alasan mengapa saya membutuhkan password yang sangat kuat adalah supaya kita bisa menjaga data kita secara aman gitu ya. Nah, untuk kata sandi yang kuat, salah satu cara untuk mempertahankannya adalah dengan cara menjaga data pribadi kita dari dunia luar. Jadi sudah saatnya kita coba batasi
akses data pribadi kita dari luar, ya, terutama yang berhubungan dengan data pribadi. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa tips supaya password kita bisa aman ya. Minimal kita bisa mengamankan dari sisi password. Yang pertama, jangan pernah menggunakan informasi pribadi seperti misalkan nama anak, nama istri, tanggal pernikahan, tanggal lahir kita, tanggal lahir anak gitu ya, alamat rumah, nomor rumah dan kawan-kawan. Jadi tolong hindari yang berhubungan dengan data pribadi. Kemudian gunakan password yang panjang. Mungkin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa di sini sudah mengetahui bahwa saat ini minimal untuk password yang kita buat di dalam sebuah sistem itu 8 karakter. Ya. Jadi semakin panjang semakin baik. Kemudian jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Jadi usahakan, misalkan Bapak dan Ibu contoh misalkan punya, maaf kalau saya sebut beberapa merek gitu ya, misalkan ada Shopee, email, kemudian akses ke sistem yang ada di kantor gitu ya, itu menggunakan password yang sama diusahakan jangan gitu ya. Jadi kalau bisa satu akun satu password. Kemudian gunakan kombinasi. Nah ini pun sudah diimplementasikan oleh beberapa sistem. Jadi ketika kita buat yang namanya password, itu biasanya ada kombinasi antara angka, huruf, ataupun karakter. Dan memang ini sangat dianjurkan. Karena untuk password ini kayaknya sifatnya sensitif, jadi besar kecilnya huruf berpengaruh ya. Jadi kalau bisa gunakan yang namanya kombinasi. Kemudian selanjutnya buat password secara acak ya. Jadi jangan contoh misalkan password Bandung gitu ya, jangan. Jadi kalau bisa buat kalimat atau data password itu secara acak. Kemudian yang terakhir Anda dapat menggunakan aplikasi password generator. Jadi saat ini ya Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi password generator. Password generator ini merupakan platform yang memang bisa kita akses secara gratis ya. Jadi nanti tinggal misalkan Bapak dan Ibu tinggal buka launchernya, misal browsernya buka contoh buka Chrome, kemudian akses di situ password generator, biasanya nanti muncul beberapa software password generator ya. Next. Nah ini adalah target social engineering. Kita lihat apakah kita termasuk di dalam salah satu yang menjadi target ketika adanya social engineering. Yang pertama, saya mulai dari atas. Di sini biasanya yang menjadi salah satu target adalah resepsionis atau helpdesk ya. Biasanya resepsionis yang di kantor kita atau helpdesk yang di kantor kita ini juga jadi salah satu target sasaran. Kemudian yang kedua adanya administrator. Ya, administrator ini biasanya jadi sasaran utama ya selain pemilik akun. Karena untuk administrator biasanya dia memegang akses penuh terhadap sebuah sistem. Jadi buat Bapak dan Ibu yang memiliki amanah sebagai administrator, tolong jaga dengan baik aksesnya atau akun data pribadinya ataupun data di dalam sistemnya. Kemudian ada asisten ahli. Mohon maaf Pak Widi. Ya. Waktunya 5 menit lagi Pak Widi. Oh oke, siap. Terima kasih. Silahkan, ada ahli, kemudian mitra kerja atau vendor, dan juga karyawan yang belum pernah diberikan SOP keamanan informasi. Sebagai contoh di dalam ISO, ketika kita mau merekrut karyawan, apalagi ini berhubungan dengan instansi kepemerintahan, mungkin bisa diimplementasikan. Pada saat kita bikin SOP untuk rekrutmen karyawan itu, dia mengatur. Jadi bagaimana ketika karyawan tersebut mau interview, ada SOP-nya. Ketika karyawan tersebut jadi administrator, itu ada SOP-nya. Ketika karyawan tersebut juga selesai kerja atau putus kontrak, itu juga harus ada SOP-nya gitu ya. Secara simpel seperti itu. Boleh di next? Oke, ini juga sama ya. Ini serangan social engineering. Biasanya di serangan sosial salah satunya adalah password, kemudian akses ke jaringan komputer. Ini kita berbicara network security untuk yang keduanya. Kemudian topologi atau peta jaringan, ini juga berhubungan dengan network security. Konfigurasi sistem, ini juga sangat berpengaruh. Kemudian kunci ruangan atau akses kontrol. Makanya terkadang di beberapa perusahaan atau instansi, terutama yang punya server, akses ke ruangan server itu pasti dibatasi karena ada SOP khususnya gitu ya. Next.
Oke, ini ancaman mobile security. Kenapa ini saya sampaikan? Karena masing-masing di kita sekarang sudah punya handphone dan tidak sedikit ancamannya sudah menyerang yang namanya mobile. Ya, di sini ancamannya adalah aset atau hardware-nya, dalam artian bisa dicuri. Ketika dicuri, datanya bisa diambil. Mungkin banyak informasi yang tersebar di luar, banyak artis yang kehilangan handphonenya sehingga data-data pribadinya bisa tersebar begitu saja. Kemudian ada threat atau ancamannya, dia adalah user, teroris atau kriminal. Kemudian kelemahannya biasanya ada di software, hardware, bugs, dan juga yang lainnya. Boleh di next? Next. Oke. Nah, saya sedikit akan kasih gambaran. Kita akan berkenalan dengan phishing karena biasanya phishing ini banyak menyerang masyarakat ya. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Ya, misalnya menjadi sasaran phishing adalah data pribadi. Contoh mungkin zaman dulu suka ada yang menelpon, mengatasnamakan siapa, ngobrol-ngobrol secara tidak langsung tanpa kita sadari ternyata dia sedang mencari informasi data kita ya, terutama yang berkaitan dengan perbankan, biasanya informasi PIN, kartu kredit dan juga rekening. Boleh di next? Nah, ini salah satu contoh gambaran dari phishing ya. Contoh kecil, misalkan terkadang kita sering terjebak. Mungkin untuk beberapa orang kalau tidak teliti ini menganggap tampilan dari Facebook. Padahal secara tidak langsung ini bukan tampilan dari Facebook. Yang membedakan itu adalah ada fake URL. Kan URL dari Facebook itu adalah www.facebook.com. Di sini ada tambahan URL-nya gitu ya. Jadi buat Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ketika mengakses dicek dengan baik minimal URL-nya dulu. Karena terkadang banyak fake URL yang tersebar. Boleh di next? Nah, contoh salah satu phishing ini biasanya menjaring kaum emak-emak ya di lingkungan masyarakat. Banyak juga tetangga saya yang main klik-klik sembarangan secara tidak langsung ya. Kalau kita klik tautannya atau link yang ada di dalam WhatsApp-nya gitu ya. Link yang ada di dalam WhatsApp-nya secara tidak langsung terkadang kita sudah mengizinkan para penyerang atau para hacker untuk mengakses mobile kita atau mengakses handphone kita secara bebas. Dan itu tanpa kita sadari. Di handphone kita tidak terjadi apapun. Padahal secara tidak langsung, para penyerang sudah bisa mengakses handphone kita. Ya, termasuk data-data yang ada di dalam handphonenya. Boleh di next? Ya, ini juga gambaran. Ya, gambaran mungkin nanti tinggal dipelajari. Next. Nah, ini bagian ketiga, keamanan lingkungan kerja. Next. Nah, target di dalam lingkungan kerja biasanya adalah kita sebagai para pekerjanya gitu. Jadi intinya simple, bagaimana caranya kita bisa menjaga data pribadi, terutama yang berhubungan dengan perusahaan, ya. Karena social engineering-nya itu menyerang kita yang nantinya target sasarannya adalah server. Boleh di next? Ya, ini gambaran dari sosial media yang terkadang jadi lawan gitu ya. Next. Oke, di sini juga email ya, karena ini di lingkungan kerja, mohon perhatiannya untuk Bapak dan Ibu ketika menerima email, tolong cek dengan sesama kita terima email dari siapa, terutama email yang ada URL-nya. Karena ini juga sama, kalau kita menerima email yang ada URL-nya, kita klik sembarangan, itu sama saja kita mengizinkan akses penyerang untuk bisa mengakses komputer yang kita pakai. Ya, secara tidak langsung kita mempersilahkan orang tersebut masuk ke rumah kita secara bebas tanpa kita larang. Ya, jadi buat Bapak dan Ibu yang sering bekerja dengan menggunakan email, tolong mungkin lebih aware lagi pada saat terima email, kemudian ada URL-nya. Tolong baca dulu, jangan main klik-klik sembarangan untuk URL. Next. Ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa menjadi sebuah ancaman di dalam lingkungan kerja? Karena secara tidak langsung seperti yang tadi dibilang, kita sudah mengizinkan mereka untuk mengakses data kita secara bebas di hardware yang memang sedang kita pergunakan, baik komputer maupun mobile. Next. Nah, ini juga yang sering ada di lingkungan masyarakat kita ya.
simple, sederhana, tapi ini ancamannya sudah sangat cukup lumayan parah buat saya. Karena contoh kecil, kita mau mendaftarkan nomor handphone, itu kan harus pakai identitas dari mulai nomor kartu keluarga dan juga nomor induk KTP. Ya, dari sini kita bisa menjadi orang lain. Ya, kemudian nomor tersebut kita bisa lakukan untuk kejahatan. Kan nggak mungkin orang lain yang melakukan, kita yang ditangkap. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi. Ya, secara tidak langsung ini data satu keluarga yang sudah kita share ke yang lain gitu ya. Dan jangan sampai ini terjadi di lingkungan kita. Next. Nah, ini juga sama ya. Kartu vaksin yang bernasib jadi bungkus gorengan ya. Jangan fokus ke gorengannya, tapi kita fokus ke datanya ya. Di dalam kartu vaksin itu kan ada data pribadi kita, baik nomor KTP ataupun yang lainnya. Ini juga jangan sampai terjadi. Boleh next? Oke, ini yang terakhir, kebijakan keamanan. Next. Oke, saya akan ambil garis besarnya saja tentang kebijakan keamanan. Dia adalah sebuah perencanaan atau proses atau standar dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada sebuah organisasi. Jadi di sini akan saya tekankan, dalam sebuah organisasi bisa aman atau tidaknya sebuah sistem itu tergantung dari diri kita pribadi. Ketika ada SOP atau standar operasionalnya, maka kita harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada kebijakan, kalau ada sebuah standar yang melekat dalam sebuah sistem, baik di lingkungan kerja kita ataupun di luar, maka kalau bisa tolong taati standar-standar atau prosedur tersebut gitu ya, karena kita akan mulai dari situ. Kalau misalkan kita abai terhadap SOP-nya, maka kita juga tidak bisa jamin apakah sistemnya bisa aman atau tidak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa dari Pak Widi. Tadi banyak hal yang kita pelajari Pak tentunya terkait dengan security awareness ini. Karena memang resiko yang kita hadapi saat ini sangat banyak ya Pak ya. Terus juga kesempatan-kesempatan bagi para peretas ini semakin terbuka ya. Bukan hanya dari teknologi yang sudah maju dan banyak, tapi juga ada beberapa hal yang memang kita juga abai ataupun juga tidak serius ya dalam penanggulangan tersebut. Baik, mungkin Pak Ayu dan juga Pak Widi, untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa juga, kiranya ada yang mau ditanyakan boleh secara chat ataupun juga nanti yang bertanya secara langsung bisa dengan unmute ataupun juga sebelum unmute nanti silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami berikan aksesnya. Bisa menyebutkan nama beserta instansi asal. Oke, mungkin Pak Widi sudah ada penanya pertama, Pak Widi, dari Jani Rofi Rahman. Ini mahasiswa dari STT Bandung, kelas TIF RM20. Bahwasanya suatu sistem itu tidak ada yang aman 100%. Itu dikarenakan tools hacking dan virus terus berkembang seiring adanya perkembangan teknologi. Nah, bagaimana cara mengatasinya Pak? Ketika sekarang ada yang beresiko loh tempat terkena virus. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yaitu apakah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan legalitas pembuatan dari tool hacking atau virus tersebut? Terima kasih banyak Pak. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih. Mungkin izin menjawab. Memang ketika kita berbicara sebuah sistem sampai saat ini belum ada sistem yang bisa kita kategorikan bahwasanya 100% sistem tersebut aman. Ya. Nah, itu banyak hal penyebabnya. Salah satunya adalah toolsnya ya. Nah, mungkin bagaimana cara mengatasi itu semua. Cara mengatasi itu semua sampai saat ini kalau kita berbicara di siklus pengembangan perangkat lunak ya, ketika kita berbicara di siklus pengembangan perangkat lunak, biasanya di siklus akhir ada yang namanya maintenance. Nah, terkadang maintenance ini dilupakan oleh beberapa pihak. Saat ini ya, yang harus kita lakukan supaya sistem kita bisa secure,
ketika sistemnya sudah running atau berjalan adalah maintenance. Jadi kita coba lakukan perawatan. Perawatannya bisa dari sisi aplikasinya, dari sisi jaringannya juga bisa. Contoh kecil misalkan dari sisi aplikasi. Tidak ada salahnya kita coba lakukan penetration testing gitu ya, atau dikenal sebagai pentest. Kita coba lakukan attack secara berkala, misalkan per sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, untuk melakukan pengecekan apakah di sistem kita itu terjadi kebocoran atau tidak gitu ya. Kemudian tidak ada salahnya kita juga coba cek log activity-nya dari sistem tersebut, apakah misalkan dari seminggu ini kira-kira ada user yang bertingkah laku aneh atau tidak. Contoh kecil misalkan di bidang di salah satu perusahaan ada satu user yang memang tugas dia sebagai administrator, tetapi kenapa dia coba masuk atau mengakses sistem keuangan gitu kan, itu juga perlu kita curigai gitu. Jadi mungkin salah satu cara yang memang bisa kita lakukan adalah maintenance. Jadi bagaimana caranya kita bisa merawat sistem tersebut supaya sistemnya bisa selalu aman gitu ya. Memang kalau kita kategorikan 100% aman tidak bisa, tapi bagaimana caranya kita bisa merawat supaya sistemnya selalu aman gitu. Itu mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Widi atas jawabannya. Mungkin kiranya memang ya Pak Widi terkait dengan sistem ini tidak ada yang aman 100%, tapi ada upaya-upaya ya Pak Widi ya untuk bisa mengamankan itu. Menjaga. Betul. Oh iya lupa. Boleh silakan Pak. Ya. Apakah ada undang-undang yang mengatur terkait legalitas pembuatan tool hacking atau virus? Saya rasa sampai saat ini yang saya ketahui itu belum, karena kalau misalkan ada legalitas undang-undang tentang pembuatan virus, ya mungkin kita tinggal buat saja undang-undang yang menyatakan bahwasanya virus itu dilarang dibuat sehingga setiap komputer itu pasti aman gitu ya. Jadi karena belum adanya legalitas, jadi bagaimana caranya kita bisa aware terhadap sistem tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Widi atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kecamatan Rancasari Pak Widi yang mungkin bisa diwakilkan oleh atau sudah hadir? Baik Pak, mungkin ada pertanyaan dari Kecamatan Rancasari ini terkait dengan tim CISERT yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Apakah kedepannya akan ada atau akan diajarkan mengenai teknis keamanan cyber atau seperti apa Pak kiranya teknisnya? Terima kasih Pak Moderator, mohon izin menjawab. Kedepannya mungkin akan dilakukan terkait semisal cara untuk pentest atau bisa juga terkait mungkin lebih ke maintenance gitu. Jadi basic bagaimana cara kita mengantisipasi dari serangan. Jadi bukan lebih ke pentest, mungkin lebih ke real test. Antisipasi bagaimana cara-cara untuk mengatasi penjagaan web. Karena pada umumnya mungkin ini rahasia umumnya. Jadi rata-rata di aplikasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharuskan. Rata-rata tidak melalui PA atau pentest atau pengujian celah keamanan, tapi langsung di launching karena misalnya kejar tayang atau untuk istilahnya untuk rekomendasi minta segera untuk di hosting. Padahal idealnya sebelum aplikasi itu di launching atau digunakan, terlebih dahulu kita lakukan dinas atau PD bagian ya, lalu juga badan yang ada di pemerintah Kota Bandung. Nah ini sudah membuat sistemnya. Lalu kiranya apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Pak ketika mau memperbaiki gitu? Langkah awalnya seperti apa? Mungkin demikian Pak. Kiranya Pak ada tanggapan? Mohon izin. Saya rasa gini. Ketika misalkan kita ada di satu posisi, misal jadi salah satu karyawan di salah satu perusahaan gitu ya, yang dimana mempergunakan sebuah aplikasi atau sistem, dan ternyata pada saat kita pakai sistem tersebut, ditemukan beberapa celah gitu ya. Nah mungkin apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama,
kita jangan menjadi netizen yang cuman hanya bisa berkomentar tapi tidak ada kontribusi. Maksud saya seperti apa? Alangkah lebih baiknya celah-celah keamanan yang kita terima itu kita laporkan ke bagian tertentu yang memang bisa menangani itu semua. Yang nantinya akan jadi bahan kajian atau evaluasi untuk pengembangan sistem tersebut. Karena sesungguhnya sistem tersebut bisa dikatakan baik, ya kalau memang ada kontribusi juga dari kita sebagai individu yang menggunakan gitu. Jadi jangan sampai kita pakai sistem, kita dapat celah keamanan, kemudian kita diam saja, nggak ada komen, nggak ada apa gitu ya, bertindak seperti tidak ada apa-apa, itu diusahakan jangan. Jadi kalau bisa ada komunikasi dengan pihak terkait, sehingga nanti dilakukan beberapa tindakan supaya ada maintenance yang memang bisa dilakukan. Karena sesungguhnya kalaupun nanti sistemnya sudah terlanjur kita publish gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu ini adalah atau bisa dikategorikan sebagai user yang akan menguji kelayakan dari sistem tersebut gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa berkontribusi dengan baik dengan pihak-pihak tertentu yang memang menjadi penyelenggara sistemnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Mungkin ini Pak ada satu pertanyaan dari mahasiswa DKP, Desain Komunikasi Visual di STT Bandung, dari Markus Nainggolan. Nah, di sini bertanya terkait dengan menghadapi hacker Pak yang sudah merajai mungkin apa ya, sudah mengambil alih mungkin ya Pak ya, mengambil alih dari akun. Nah, kiranya Pak, apakah ada cara Pak ketika sekarang ada akun, ini mungkin penjelasannya cukup panjang ya Pak ya, namun saya sudah mungkin kita sederhanakan, ketika akun kita sudah digunakan oleh hacker, nah kiranya Pak adakah cara ataupun juga tips and triknya gitu Pak untuk bisa mengembalikan ataupun juga mencegah agar tidak terjadi seperti ini mungkin Pak. Oke, ini sebetulnya salah satu kasus yang menarik ya. Karena biasanya ini terjadi di kalangan milenial, mungkin generasi yang sekarang gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin sebagai contoh seperti yang dibicarakan barusan oleh saudari Markus. Akun saya dihack gitu ya. Kenapa bisa bilang dihack? Karena tiba-tiba ada postingan. Saya tidak merasa memposting itu semua. Tapi saya masih bisa akses juga terhadap sistem tersebut gitu. Nah terkadang bisa dibilang ini terjadi atas dasar kesalahan kita pribadi. Sebagai contoh kesalahan kita pribadi, maaf nih. Ini banyak terjadi di lingkungan anak muda. Ketika berhubungan dalam artian misalkan maaf berpacaran dengan seseorang, kadang kita ngasih akses untuk